Saya ada sebuah komentar yang saya baca. Dan komentar ini cukup memukul hati saya. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is about sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me, and today I'm going to have another reactions video. Yes, tapi sebelum ini aku ingin bertanya dulu bagaimana kabar kalian semua. Semoga kalian semua hari ini jauh lebih baik dibanding kemarin. Dan buat teman-teman yang kurang enak badan ataupun kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. And today in this opportunity I'm going to have another reactions video. Yes, it's going to be lanjutan dari cerita saya ataupun komentar saya tentang bagaimana Malaysian people inspire the world, really inspire the world with their story, with their simple action yang dilakukan oleh orang-orang mereka, rakyat mereka. Bagaimana rakyat mereka bahu-membahu membantu sesama mereka di saat kesulitan ini. Oke. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana Malaysia people inspire the world dengan hashtag bendera putih, di mana orang boleh mengibarkan bendera putih jika mereka merasa mereka sudah tidak sanggup lagi, ataupun mereka sudah tidak ada lagi yang bisa untuk dikonsumsi di rumah mereka. Dan buat tetangga yang merasa beruntung atau merasa memiliki barang lebih, boleh membantu keluarga mereka yang mengibarkan bendera putih. Namun tak hanya sampai di situ, ternyata kisah ini terus berlanjut. Bagaimana Malaysian people, oh my god, I'm having goosebumps. Bagaimana Malaysian people really inspired the world dengan ketulusan dan kegenerasan mereka. Lewat video kali ini, saya akan membahas dua lagi usaha yang benar-benar dilakukan oleh rakyat Malaysia. Yang pertama, mereka menyediakan yang namanya food bank. Ini baru pertama kali saya dengar ada food bank. Dan yang kedua, itu dengan lewat aplikasi. Wow, teknologi. Mereka menggunakan teknologi untuk membantu sesama mereka. It's super amazing. I cannot wait, and this is the first video that we are going to watch. 1, 2, 3. Murniza Muda is a 42-year-old teacher who has set up a food bank in front of a house in Indra Mahkota. Fondly known as Cikgu Murni, the mother of 4 decided to lend a hand as she could not bear to see members of the community who could not afford to buy food, especially those with young children. Oh my God. Actually, kita pernah susah. Kita tahu macam susah tu dari segi kita adik-beradik ramai. So, bila orang kata tak cukup makan, kita kena catu. So, kita sangat memahami. Sama juga macam nowadays, kat Mani pun ada anak murid yang parent dia orang tak dapat kerja. So adik-beradik ramai, tak boleh masuk PTR. Dan mostly lapar lah kan, bila tak cukup. Tak kerja tak ada duit, tak ada duit tak boleh makan. So Kak Mani start tu lah untuk macam sekolah dan hantar sikit-sikit untuk our school punya food bank ni. And this is the food bank. The food bank appeared like a mini sundry shop, which is open from 8 a.m. to 7 p.m. for people to pick up essential foodstuff such as rice, flour, sugar, eggs, cooking oil, and soy sauce. Cikgu Murni buys the items in bulk about 4 to 7 times a week. Wow. Her little effort has also caught the attention of her neighbors and colleagues who contributed in cash and kind. Wow. Actually Kak Mani malu, takut orang cakap macam kita nak menunjuk. So whatever, kan kita tak tahu orang macam mana. So bila kawan-kawan tengok dekat FB, Kak Mani jarang update dulu pun kan. So dia orang start tanya, macam mana, nak join? So saya cakap, come and join. Oh my God. Itulah salah satu juga kawan-kawan yang bagi dana. Memang kita guna duit kita, tapi adalah menambah jadi seronoklah sikit dia orang. Masuk Kak Mani seronok, dapatlah beli teh. Adalah beli benda yang non-branded thing, beli yang elok-elok sikit. Cikgu Murni says her contribution may not be much, but hopes it helps ease the burden of those in need. Benda yang walaupun sedikit, macam Akak pernah cakap, walaupun hanya 1 pack gandum, kadang-kadang orang lapar, itu dapat menggembirakan dia orang. Tak semestinya kita mula dengan benda yang banyak.
My dear God, she is just a teacher. Aku surprise banget melihat food bag-nya. Ternyata food bag-nya itu sangat sederhana. Tidak usah mewah, tidak usah besar, tapi beliau memulai dengan sangat sederhana apa yang beliau sanggup untuk belikan. Dia adalah seorang guru. Dia bayangkan bagaimana orang tua daripada anak muridnya yang kehilangan pekerjaan, tidak ada duit dan tidak bisa makan. Sebegitu memikirkannya perasaan orang lain, sebegitu memikirkannya kondisi orang lain, luar biasa sekali. Pada awalnya dia pun merasa takut untuk dikira sombong, showing off. And then at the end of the day ternyata banyak lagi yang lebih teman-teman dia ingin membantu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Dan yang saya lihat, yang saya notice dari barang-barang yang diberikan tadi, kalau di Indonesia Lipton Tea itu adalah salah satu teh yang cukup mahal. Dia menyediakan barang-barang yang bukan barang-barang murah, namun barang-barang yang tetap layak untuk dikonsumsi dan tetap layak untuk dibagikan atau dijadikan sebagai bantuan. Luar biasa teman-teman, bersyukurlah karena Allah menggerakkan hati beliau. Ada orang-orang di sekitar kalian yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk melakukan hal tersebut. Karena tidak semua digerakkan oleh Allah hatinya untuk melakukan hal yang sama. Tidak semua orang berpendapat yang sama. Mereka yang mungkin duitnya banyak atau uangnya banyak, like the politicians, mereka menganggap hal-hal seperti ini tidak butuh dilakukan. Tapi ternyata hal-hal kecil seperti ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang ada di sekitar kita. Luar biasa, semoga banyak lagi orang-orang yang terketuk hatinya untuk melakukan hal yang sama. Saya ada sebuah komentar yang saya baca. Dan komentar ini cukup memukul hati saya. Komentarnya berbunyi seperti ini. Kami malu. Saya malu. Jika saya makan enak, saya berkecukupan, sedangkan tetangga saya tidak bisa makan apa-apa. La ilaha illallah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali kalian memiliki hati-hati mulia seperti itu. Karena tidak semua orang digerakkan oleh Allah hatinya untuk melakukan dan untuk memahami hal tersebut. Masya Allah, aku merinding. Oke, itu adalah video pertama, dan video kedua adalah masih tentang berkaitan dengan bagaimana orang Malaysia sangat antusias, menggebu-gebu untuk membantu orang-orang ada di sekitar mereka yang benar-benar berada di dalam kesusahan. Kali ini mereka menggunakan teknologi, dan tanpa bercakap panjang lagi teman-teman semua, jom kita tengok video kali ini. 1, 2, 3. Apakah yang kita mampu lakukan untuk membantu rakan-rakan, saudara mara, jiran tetangga kita di waktu yang begitu sukar pada ketika ini? Mungkin inisiatif Bendera Putih adalah salah satu daripadanya. Betul. Akan tetapi, ianya bukanlah solusi kepada segala permasalahan yang ada. Kerana setiap isi rumah dan juga setiap individu mempunyai masalah-masalah yang berlainan. Betul. Dan juga individu yang ingin membantu juga mempunyai ataupun mempunyai cabaran tertentu untuk menyampaikan saluran bantuan dengan cara yang betul. Lantas, apa gunanya teknologi pada hari ini? Itulah yang dilakukan oleh sebilangan anak-anak muda dari Teratur Tech untuk membangunkan Malaysia. aplikasi atau membangunkan platform di laman web Kita Jaga Malaysia. Saya bersama dengan Reza Razali, merupakan pengasas Teratur Tech. Terima kasih Reza, tahniah atas inisiatif ini. Satu usaha yang dilakukan dalam masa yang cukup singkat tetapi memberikan impak yang begitu cepat dan juga pantas. Pertamanya, mungkin bagi mereka yang pertama kali mendengar platform Kita Jaga ini, mungkin Reza dapat ceritakan bagaimanakah tercetusnya idea dan bagaimana akhirnya di sebalik kepayahan hidup pada hari ini, teknologi memainkan peranan yang penting dan nilai kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan lebih baik lagi, Reza. Luar biasa. Okey, terima kasih Zulfitri. Idea yang mencetuskan kitajaga.co ni bermula daripada hari Jumaat lepas. So ada colleague dalam Teratur ni, they come up with the idea. Dalam 4 orang daripada mereka, idea came out from this guy named Achan. Achan ni, best of all, he's not Malaysian, he is Indonesian. So he came up with the idea.
kata kita ada why don't we do something to make it simpler for people to look for this bendera putih, because currently satu nak untuk menaikkan bendera putih kat rumah tu take guts ya, memang susah untuk orang nak mengakui, susah untuk mereka lakukan benda tu. Tapi why don't we simplify the process, so you just boleh open an app, letak bendera putih, and people around you can see if they can help you out lah, kasih makanan, bantuan duit sewa atau sebagainya. So the team buat daripada hari Jumaat itu, so over the weekend dia orang tak tidur. So ada Achan, Edo, Hisham dan Bashirun, and my team lead Zara. So they all work together sampai hari Isnin. Hari itu kita buat UAT untuk one day, dan hari Isnin dalam pukul 8 malam kita lancarkan aplikasi ni lah. Saya cukup bangga karena ternyata ada orang Indonesia pun di situ yang berpartisipasi dalam menciptakan teknologi ini. Luar biasa, Masya Allah, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi banyak lagi untuk para generasi-generasi muda yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Semoga cerita baik ini bisa segera dibawa ke Indonesia. Semoga kisah ini bisa segera dibawa ke Indonesia, karena memang kita juga membutuhkan hal yang sama yang ada di sini. Kita membutuhkan orang-orang seperti orang ini, bapak-bapak ini, abang-abang ini. Orang-orang ini seperti inilah yang sebenarnya saya rasa pantas untuk ada di jabatan menteri atau untuk ada di jabatan kabinet. Mereka, look at them. Mereka membantu tanpa mereka harus dimintai. It's not their responsibility, but they are willing to do that, to think harder, memeras otak mereka, memeras tenaga mereka, menggunakan akal, pikiran, dan hati mereka untuk membantu orang yang ada di sekitar mereka tanpa ada upah sedikit, tanpa memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan. Luar biasa. Ya Allah, I'm shaking, I'm gemetar at this moment. Bahagianya melihat orang-orang yang benar-benar diketuk hatinya oleh Allah untuk melakukan hal ini dengan alasan kemanusiaan. Lewat aplikasi tersebut menunjukkan bahwasanya ada di titik biru dan di titik merah. Di titik merah menunjukkan mereka yang merasa membutuhkan bantuan, namun di titik biru merasa jika mereka memiliki bantuan yang bisa mereka bantu. Oh my God. Semoga cerita ini bisa didengar lagi, lebih banyak lagi oleh orang-orang di luar sana, oleh kami yang ada di Indonesia, sebagai inspirasi yang baik, sebagai awal yang baik untuk menjadi seperti kalian. Terima kasih banyak untuk inspirasi ini dan kepada teman-temanku yang sudah mengirimkan request ini, yaitu Muhammad Amsyar Takif, Zahara Orenline, dan Zara Abi, dan teman-teman banyak lagi yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih. This story is really inspiring. And I think that's all from me today, guys. Thank you so much for all the kind support given to me. Hopefully that you find this video good, and if you find this video, don't forget to hit the thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. I'm About Sastra signing out. Thank you so much for all the kind support. Malaysia is so cool. Malaysia is really, really cool. Much love from Indonesia. Bye everyone. Stay healthy.